Dalam perjalanan hidup setiap utusan Allah di dunia ini pasti dihadapkan pada ujian yang sangat berat. Mereka mengalami perjuangan yang pahit dalam menjalani kehidupan mereka, termasuk Nabi Yusuf. Sebelum diangkat menjadi Rasul, Yusuf mengalami penderitaan yang tak terhingga. Dalam kisah perjalanan hidupnya, ia memiliki 10 saudara, tetapi ironisnya, mereka tidak memiliki belas kasihan terhadapnya. Sebaliknya mereka membencinya dengan sepenuh hati. Tidak dapat disangkal bahwa kedengkian saudara-saudara Yusuf dipicu oleh perhatian yang berbeda diberikan Yakub kepada anak-anaknya. Dari 12 anak Yakub, hasil perkawinan dengan 4 wanita, yaitu Lea, Rahel, Zilfa, dan Bilha. Nabi Yakub lebih memperhatikan Yusuf dan Benyamin. Mereka berdua adalah saudara seibu, keturunan dari Rahel. Perhatian yang berbeda ini memicu rasa iri di antara saudara-saudara Yusuf. Namun perhatian dan kasih sayang yang diberikan Yakub kepada Yusuf dan Benyamin tidaklah tanpa alasan. Setelah kelahiran Benyamin, Rahel meninggal dunia. Kehilangan ini membuat Yusuf dan Benyamin menjadi anak-anak yatim yang membutuhkan perhatian ekstra. Yakub memberikan kasih sayang yang berbeda kepada keduanya, mengingat mereka kehilangan ibu mereka. Dalam pandangan Yakub, saudara-saudara Yusuf masih memiliki ibu kandung, sehingga perhatian yang diberikan padanya lebih khusus. Sayangnya, saudara-saudara Yusuf tidak memahami hal tersebut. Sebaliknya, mereka merasa iri terhadap perlakuan istimewa yang diberikan Yusuf dan Benyamin. Terlebih lagi di mana usia tua seperti Yakub saat itu, dia membutuhkan kegembiraan di hari-harinya dan menemukan kebahagiaan saat berada di dekat Yusuf. Ketampanan dan kebaikan hati Yusuf juga membuat Yakub tersentuh dan merasa bahagia ketika melihatnya. Saudara-saudara Yusuf merasa tidak puas dengan perhatian yang diberikan kepada Yusuf dan Benyamin. Bahkan pada titik di mana kedengkian mereka mencapai puncaknya, mereka menuduh sang ayah Yakub berlaku tidak adil terhadap mereka. Allah mencatat dalam Al-Quran, "Ingatlah tatkala mereka, yaitu saudara-saudara Yusuf, berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya lebih dicintai oleh Bapa kita daripada kita. Padahal kita ini banyak. Sesungguhnya Bapa kita ini adalah kesesatan yang nyata." Quran Surat Yusuf ayat 8. Di suatu malam, Yusuf yang saat itu baru berumur 12 tahun tengah tertidur. Dalam tidurnya, dia mendapat mimpi yang mengagumkan, meskipun belum sepenuhnya memahami arti mimpi. Karena usianya yang masih belia, Yusuf merasa heran dan terkesan dengan apa yang dilihatnya dalam mimpi tersebut. Ketika pagi tiba, dia segera menghadap ayahnya dan menceritakan apa yang dialaminya dalam mimpi tersebut. "Wahai ayahku, semalam aku bermimpi sesuatu dalam tidurku," kata Yusuf sambil memandang ayahnya dengan penuh semangat. Yakub yang penuh kasih membelai kepala putranya itu, bertanya, "Apa mimpi yang engkau alami, wahai anakku?" Dengan penuh semangat Yusuf menceritakan, "Wahai ayahku, aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan, semuanya bersujud kepadaku." Dalam tafsir Al-Azhar, Hamka menjelaskan bahwa makna mimpi ini menandakan bahwa 11 bintang melambangkan saudara-saudara Yusuf, termasuk Benyamin. Matahari melambangkan ayah Yusuf, dan bulan melambangkan ibu tirinya yang akan datang bersujud di hadapannya. Tradisi Mesir pada saat itu mengaitkan hal ini dengan penghormatan terhadap raja atau pangeran. Mimpi ini jelas bukanlah mimpi biasa. Hamka menegaskan bahwa mimpi ini berasal dari Allah, seperti Ibrahim yang pernah menerima perintah dari Allah dalam mimpi untuk menyembelih Ismail. Mimpi Yusuf juga dianggap sebagai wahyu. Oleh karena itu, mimpi yang dialami Nabi dan Rasul tidak bisa dianggap remeh. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa mimpi yang benar adalah bagian dari 46 bagian kenabian.
Ibnu Qayyim juga mengomentari bahwa mimpi Nabi adalah bentuk wahyu yang sama dengan kashaf. Setelah mendengar cerita dari Yusuf tentang mimpinya, Yakub merasa gembira dan bahagia. Baginya mimpi tersebut bukanlah sekedar mimpi biasa. Dia yakin bahwa mimpi itu merupakan petunjuk dari Allah, menandakan bahwa Yusuf akan menjadi penerus nubuat Ibrahim. Kegembiraan itu tidak membuat Yakub memilih untuk merahasiakannya. Sebaliknya, dia memberitahu Yusuf bahwa suatu hari nanti dia akan menjadi orang yang terpilih dan dihormati. Di tengah kegembiraan Yakub atas mimpi Yusuf, ia merasa cemas. Baginya, jika saudara-saudara Yusuf mendengar tentang mimpi tersebut, akan menambah kebencian mereka terhadap Yusuf. Karena itu, Yakub memberi pesan kepada Yusuf, "Janganlah sekali-kali engkau memberitahukan mimpi ini kepada saudaramu, karena hal itu akan menimbulkan rasa iri dan dengki." Namun, lambat laun saudara-saudara Yusuf mengetahui tentang mimpi Yusuf tersebut. Kabar mengenai mimpi tersebut membuat saudara-saudara Yusuf semakin memperdalam rasa iri mereka. Akhirnya, setan masuk untuk merayu dan menggoda 10 saudara Yusuf. Mereka saudara seayah, tetapi ibu yang berbeda, untuk merencanakan kejahatan terhadap Yusuf. Mereka bersekongkol dan satu di antara mereka mengusulkan untuk membunuh Yusuf, karena menurutnya hal itu akan mengakhiri kecintaan Yakub. "Bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu bumi." Demikian usul mereka. Di antara 10 saudaranya itu, ada yang mengusulkan untuk tidak membunuh Yusuf, melainkan cukup menyingkirkannya atau menjauhkannya dari ayah mereka. "Janganlah kamu bunuh Yusuf, tetapi buanglah dia ke dalam sumur." Demikian usul salah seorang dari mereka. Akhirnya, usul untuk membuang Yusuf ke dalam sumur itulah yang disetujui. Setelah mereka sepakat untuk membuang Yusuf, mereka lalu kembali pulang ke rumah dan bertemu dengan ayah mereka yang sedang beristirahat. "Wahai ayah, kami ingin mengajak Yusuf bersenang-senang, bermain bersama di padang gembalaan." Awalnya Yakub enggan mengizinkan, namun saudara-saudara Yusuf merayu, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami tentang Yusuf? Kami sungguh-sungguh ingin menjaganya dengan baik." Tetapi hati Yakub penuh dengan kekhawatiran melepaskan Yusuf, sehingga salah satu dari mereka kemudian merayu lagi, "Kirimkanlah dia bersama kami besok. Dia akan makan bersama kami dan bermain. Kami akan menjaga dia dengan baik." Pada akhirnya hati Yakub pun luluh dan mengizinkan melepas kepergian Yusuf bermain bersama mereka, meski dengan berat hati. Keberangkatan mereka ke padang gembalaan. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, pada akhirnya sampailah mereka ke sebuah sumur. Dengan tidak lagi membuang-buang waktu, mereka melepas baju Yusuf. Setelah itu Yusuf dimasukkan ke dalam sumur dengan seutas tali. Setelah memasukkan ke dalam sumur, disembelihlah seekor domba dan darah dilumurkan ke baju Yusuf. Setelah senja hari, mereka kembali ke rumah dan menghadap kepada sang ayah dengan berpura-pura menangis. "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami sedang pergi bermain pacu-pacuan, dan kami tinggalkan Yusuf dekat barang-barang kami. Maka diterkamlah ia oleh serigala," sambil menunjukkan baju Yusuf yang dibasahi darah. Lalu mereka berkata bahwa yang melekat pada baju Yusuf itu adalah darah Yusuf. Berita itu lantas tidak membuat Yakub percaya. Meskipun Yakub sudah tua, ia masih tetap bisa membaca perilaku anak-anaknya. Ia mengetahui bahwa mereka sedang berbohong. Ditambah lagi dengan keterangan yang berbelit-belit dan baju Yusuf yang basah dengan darah, itu utuh tidak robek atau rusak sedikit pun. Lupalah mereka untuk merobek-robek baju Yusuf untuk menjadi bukti bahwa Yusuf diterkam serigala. Sebagaimana mungkin seorang yang diterkam serigala bajunya tidak ada robekan?
Itu yang membuat hati Yakub tidak percaya. Tapi satu hal yang tak membuatnya tenang adalah kini Yusuf telah hilang darinya. Kepada mereka Yakub berpura-pura percaya, tetapi dengan memberikan sindiran. Nafsu kamulah yang telah memudahkan kamu berbuat suatu hal, maka bagiku hanya sabarlah yang baik. Dan Allah telah memohonkan pertolongan atas apa yang telah kamu ceritakan itu. Sementara itu, Yusuf yang telah berada di dalam sumur, di sana ia duduk di sebuah batu agar tak dingin dirasuki air. Sumur itu sangat luas dan dalam, tetapi di tepi sumur ada pasir atau batu. Yusuf tenang di sana menunggu waktu, sebab malaikat telah datang kepadanya memberi kabar bahwa ia akan bebas. Lalu datanglah kafilah dari Madyan yang melewati sumur itu. Karena melihat sumur, kafilah itu pun berhenti dengan maksud hendak mengisi tempat-tempat air mereka, karena perjalanan mereka memang masih cukup jauh. Salah satu orang mengambil air dengan mengulurkan tali, dan dari seutas tali itu Yusuf memeganginya, hingga ketika pengambil air itu menarik tali tersebut, ikut terangkatlah Yusuf ke atas. Tetapi betapa terkejutnya pengambil air itu setelah merasakan timbalnya lebih berat dan tak lama kemudian menemukan Yusuf yang sudah berada di bibir sumur. Melihat Yusuf yang rupawan dan berjenis laki-laki, pencari air itu berseru, "Wahai gembiraku, ini ada anak laki-laki." Kafilah itu lalu menangkap Yusuf dengan maksud akan menjualnya di Mesir. Tak pelak, dengan lewatnya kafilah itu, Yusuf selamat sebagaimana dijanjikan dalam Al-Quran. Tetapi keselamatan itu bukanlah berarti derita Yusuf selesai. Ia kemudian dijual ke Mesir oleh kafilah itu. Yusuf dibeli oleh pejabat tinggi Mesir bernama Kitfir al-Aziz, yang kemudian dibawanya pulang. Dari situ Yusuf kemudian bertemu dengan Zulaikha, dan karena difitnah, dituduh merayu Zulaikha untuk berbuat zina, ia pun dipenjara. Tapi Yusuf memang tidak terbukti bersalah, sehingga ia dilepaskan dari penjara. Pada suatu waktu, sang raja bermimpi dan ia kebingungan atas mimpinya. Yusuf yang mengetahui mimpi raja tersebut mencoba mentafsirkan mimpi itu. Sang raja pun puas atas penafsiran mimpi dari Yusuf, sehingga raja kagum dengannya. Sampai sang raja menawarkan jabatan yang tinggi untuk Yusuf. Semenjak itulah Yusuf mendapatkan kehidupannya sampai ia menjadi seorang nabi. Sampai Yusuf bisa kembali bertemu adiknya, Benyamin, saudara-saudaranya, dan sang ayah tercinta. Allahumma salam bisawab.